Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham lagi yang bergerak dalam bidang properti. Sepertinya properti ini naik daun. Oke, langsung saja kita ke analisa yang pertama. Yang pertama adalah PTPP, yang kedua adalah ADI, yang ketiga adalah WSKT, yang keempat adalah WIKA, dan yang kelima adalah WG. Oke, langsung saja kita ke analisa yang pertama. PTPP hari ini ditutup menguat 3,12% di harga 990. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary PTPP ada akumulasi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Secara teknikal PTPP ini sudah bagus ya teman-teman. Jadi volumenya itu juga banyak hari ini, lebih banyak dari biasanya. Kalau dilihat dari volume memang lebih tinggi dari kemarin. Kalau dilihat dari MACD sudah mengarah ke atas, berada di atas 0 juga mulai terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, saya rasa PTPP ini sudah mulai naik daun. Jadi kalau buy sekarang gimana? Kalau buy sekarang saya rasa masih belum ya teman-teman. Jadi saya rasa menunggu untuk koreksi dulu saja karena ini sudah naik banyak. Jika teman-teman mengikuti saya sebelumnya, maka sekarang ini teman-teman bisa profit sekitar kurang lebih 8%-an. Kemarin juga break ya, jadi pada tanggal 24 Juni itu break, lalu ada koreksi dulu. Lah seharusnya di sini itu waktunya buy itu boleh. Kalau saya PTPP ini tunggu koreksi saja dulu, dia berada di support atau lanjut ke atas menguji resisten yang ada di 990. Kalau dilihat dari Fibonacci, PTPP ini juga masih belum mencapai target ya teman-teman. Jadi mungkin saja jika dia break 990 maka berpotensi menuju ke harga 1000. Ya, paling tidak ada di harga 1030 di MA 200-nya. Kalau beli sekarang saya rasa sudah nanggung, jadi saya lebih memilih wait and see aja dulu. Nanti mungkin saja dia ada pantulan lagi di harga 950-an lalu bisa menembus resisten yang ada di 990. Seperti itu. Oke, lanjut ke saham yang kedua yaitu adalah ADI. ADI hari ini ditutup menguat 1,86% di harga 820. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary ADI ada distribusi oleh YU. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Secara teknikal ADI ini juga menarik. Jadi kalau dilihat dari volumenya waktu berada di resisten itu juga masih kuat. Kalau dilihat dari MACD sudah mengarah ke atas, baca di atas 0 juga mulai terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, ADI ini menarik teman-teman. Jadi buy saja di harga sekitar 800-an. Jadi 1-2 tick di atas support itu bagus. Karena selama 3 hari ini dia mempertahankan harga di atas support di harga 800. Jadi ini menarik, tapi kalau buy sekarang saya rasa sudah lumayan nanggung ya teman-teman. Jadi sebaiknya buy saja di harga support karena ini sudah naik sekitar 2%-an. Lah ini kan nanggung. Kalau dilihat dari Fibonacci pun dia sudah mantul di Fibonacci 1,5, jadi hati-hati karena Fibonacci 1,618 ada di harga 850. Untuk ADI saya sarankan untuk membeli di support saja karena dia sudah mulai hit resistennya. Kalau dilihat ADI masih belum bisa menembus di harga 830. Sebenarnya tadi juga sudah bisa menembus tapi ternyata masih di bawah turun lagi. Jadi saya rasa ADI akan konsolidasi dulu di sini. Jika dia memang kuat maka dia akan break resisten di harga 830. Seperti itu untuk ADI, saya lebih memilih wait and see aja dulu. Lanjut ke saham yang ketiga yaitu adalah WSKT. WSKT hari ini menguat 1,80% di harga 565. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari sini WSKT ini sedang ada akumulasi besar ya teman-teman. Jadi dari kurang lebih 1 bulanan ya, mungkin tanggal dari bulan 5. Dari bulan 5 itu ada akumulasi. Jadi ini menarik untuk WSKT jika teman-teman mengikuti bandar. Kalau dilihat dari broker summary WSKT ada akumulasi. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal WSKT ini juga menarik. Kalau dilihat dari volumenya juga berada di atas rata-rata volume hari kemarin. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai ke atas, baca di atas 0 juga sudah mulai terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, WSKT ini
sudah berada di atas support ya teman-teman. Jadi beli di harga sekarang ini saya rasa sudah nanggung juga untuk WSKT. Tadi itu juga ada koreksi ya, ini juga membentuk shadow yang sangat panjang, lumayan panjang ini. Bisa saja kalau shadow sepanjang ini teman-teman bisa kena trailing stop kalau beli di atas. Saya rasa insight untuk WSKT nanti seperti ini. Jika teman-teman ingin memiliki saham WSKT, saya sarankan untuk membeli di support ya teman-teman. Jadi supportnya itu ada di harga 550, resistennya itu ada di harga 580. Jadi lumayan, nanti bisa TP sekitar 5%-an. Nah, ini kan lumayan, apalagi asing ini juga masih akumulasi, hari ini pun juga masih akumulasi. Jadi menarik untuk WSKT, bisa dipantau. Kalau dikasih koreksi, teman-teman bisa ambil di support di harga 550. Tapi disclaimer ini bukan ajakan untuk membeli ya teman-teman, hanya insight saja karena tadi asing juga akumulasi kurang lebih sekitar 1 bulanan kemarin. Jadi menarik sekali untuk WSKT. Beli saja di harga support jika dikasih koreksi di harga 550-an. Cut loss sekitar 2%-an jika turun ke harga 535 dan TP sekitar harga 580-an. Jadi menarik seperti itu untuk WSKT. Lanjut ke saham yang keempat, yaitu adalah Wika. Wika hari ini tertutup menguat 4,12% di harga 1010. Kalau dilihat dari transaksi asing, Wika ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, Wika ada akumulasi. Oke, langsung saja kita ke analisa teknikalnya. Secara teknikal, Wika ini juga menarik karena dia sudah break volume yang lumayan tinggi juga. Kalau dilihat dari volume, dia sudah berada di atas rata-rata dan di atas harga kemarin, rata-rata harga kemarin. Kalau dilihat dari MACD juga sudah mulai mengarah ke atas, baca di atas 0 juga mulai terbentuk. Lalu gimana untuk insight-nya? Ya, Wika ini menarik teman-teman, tapi saat ini jika teman-teman ingin spek buy sudah nanggung karena sudah naik 4%. Saya lebih memilih wait and see aja dulu, barangkali dikasih koreksi untuk Wika lalu mantul ke atas lagi. Untuk Wika resisten ada di harga 1020, jadi ini menarik. Jika teman-teman ingin spike buy, saya sarankan untuk membeli di harga 980, itu adalah area support. Nanti bisa profit sekitar kurang lebih 4%-an ya teman-teman, jadi 3-4%-an. Cut loss saja 2% jika turun di bawah harga 960, jadi distributnya 1:2, ini menarik. Kalau membeli sekarang, kalau membeli besok ini saya rasa sudah nanggung ya teman-teman, tapi lihat market juga. Jadi saya lebih memilih wait and see aja dulu untuk Wika, bisa spek buy di area support. Seperti itu. Lanjut untuk saham yang terakhir, yaitu adalah WG. WG hari ini tertutup 0,00% di harga 182. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, WG ada akumulasi oleh YP. Oke, langsung saja kita akan analisa teknikalnya. Secara teknikal, WG ini sudah berada di support juga, jadi sama dengan teman-temannya. Kalau dilihat, WG ini sudah membentuk double bottom ya teman-teman. Confirm double bottom, maka WG berpotensi menuju ke harga 192. Jadi menarik sekali teman-teman. Jika teman-teman punya saham WG, beli di support, maka teman-teman akan profit sekitar kurang lebih 7%-an untuk double bottom. Tapi disclaimer ini bukan ajakan untuk membeli ya teman-teman, hanya analisa saja. Kalau saya WG lebih memilih wait and see aja dulu, barangkali dikasih koreksi lagi di harga 179-an atau 180, maka saya mungkin akan ikut buy. Kalau dilihat dari volume, WG juga lumayan saat break double bottom dan saat koreksi juga tidak terlalu banyak. Kalau dilihat dari MACD sudah mengarah ke atas, baca di atas 0 juga sudah mulai terbentuk. Menarik untuk WG. Sekali lagi disclaimer ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman punya saham yang ingin di request, silahkan tulis di kolom komentar dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.